Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial penjelasan tentang penggunaan aplikasi SAP 2000 Student Version. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari kasus pertama yaitu tentang balok 2 dimensi. Berikut ini contoh kasus yang kedua yang akan dipelajari, yaitu kasus model struktur portal bidang 2 dimensi beton bertulang. Mari mengenal lebih jauh struktur portal pada bangunan. Apakah sudah tahu apa itu portal bangunan dan fungsi dari portal tersebut? Portal adalah sistem konstruksi yang terdiri atas bagian-bagian struktur bangunan yang saling terhubung satu sama lain. Jadi, fungsi utama dari portal ialah untuk menahan beban struktur yang bekerja padanya. Panduan analisis struktur SAP 2000 versi student ini bersumber dari buku Analisis Struktur dan Perancangan Konstruksi menggunakan SAP 2000, karangan dari Ibu Primayani yang merupakan dosen teknik sipil Universitas Negeri Padang. Pada umumnya, meski secara aktual konstruksi bangunan berbentuk ruang, tetapi pada analisanya dapat disederhanakan menjadi struktur portal bidang yang saling tegak lurus satu sama lain. Lihat gambar pada bangunan, contoh dari struktur portal bidang. Proses analisis ini diawali dari perhitungan pembebanan, pemodelan struktur, analisis dengan menggunakan program SAP 2000 sampai dengan desain. Diharapkan setelah mempelajari ini dapat melakukan desain struktur sampai kepada detail penulangan. Contoh soalnya adalah suatu model struktur portal 2 dimensi dari beton bertulang mempunyai konfigurasi ukuran struktur dan penempatan elemen balok atau kolom dan pembebanan karakteristik bahan. Modulus elastisnya adalah 2 juta ton per meter. Angka Poisson adalah 0,25. Diketahui pembebanan pada struktur beban pada balok Q atau beban merata sama dengan 2,5 ton per meter. Ini sudah termasuk berat sendiri balok. Kemudian V atau beban terpusat sama dengan 5 ton. Lalu beban terpusat pada join, beban vertikal V sama dengan 6 ton, beban horizontal H sama dengan 5 ton. Jadi tentukan gaya-gaya dalam pada elemen struktur, deformasi struktur, dan reaksi-reaksi tumpuan dengan SAP 2000. Buka aplikasi SAP 2000, klik OK, diperbesar. Cara memilih sistem satuan. Pada kotak sistem satuan yang tersedia, pilih satuan yang akan digunakan, kita gunakan ton meter sesuai soal. Cara memilih bentuk struktur. Klik menu File, kemudian New Model from Template, klik bentuk struktur, pilih gambar struktur portal 2 dimensi. Masukkan data konfigurasi struktur. Untuk lebih jelas dapat lihat pada gambar. Number of stories atau jumlah tingkatan portal adalah 1, number of ways atau jumlah bentangan balok portal adalah 3, kemudian story height atau tinggi kolom pada portal adalah 5, by width atau lebar balok dari portal adalah 3. Klik OK. Gunakan satu layar penuh. Klik silangnya. Fokuskan ke koordinat XZ. Cara memilih bentuk struktur. Klik menu Define, kemudian Material, pilih Concrete atau Con, kemudian klik tombol Modify, masukkan data-data material, ada 0, mass atau wedge, kemudian modulus of elasticity 2 juta, kemudian Poisson ratio sama dengan 0,25, ini 0. Pada kotak desain properti data, bisa diabaikan atau masukkan saja data seperti ini. FY sama dengan 40.000, FC sama dengan 2.500, FYS sama dengan
24.000 dan FCS sama dengan 2.500. Kemudian klik OK. Lalu klik OK lagi. Cara mendefinisikan berat sendiri struktur. Klik menu Define, kemudian Static Load Cost. Pada kotak Define Static Load Cost Name, ketik pada Selfish Multiplier sama dengan 0. Berat sendiri diabaikan. Klik Change Load dan klik OK. Cara mendefinisikan dimensi elemen. Klik menu Define, pilih Frame Section. Pada kotak Frame Section, cari Rectangular Section, lalu klik. Masukkan data-data elemen balok 30/40 cm dari struktur. Jadi kita buat nama balok 1, materialnya konkrit. Untuk dimensi, depth atau tingginya 0,45 dan width lebarnya 0,30. Klik OK. Untuk elemen kolom tepi 50/40 cm. Pada kotak dialog Frame Section, pilih Add Eye atau White Flash, kemudian klik Rectangular. Lalu masukkan data untuk elemen kolom tepi dari strukturnya. Namanya adalah kolom 1. Kemudian materialnya konkrit. Dimensinya depth 0,50 dan width 0,40. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk elemen kolom tengah 40/50 cm. Klik FSHC 1, kemudian Modify. Masukkan data-data untuk elemen kolom tepi. Namanya adalah kolom 2, material konkrit. Dimensi depth 0,40 dan width 0,50. Kemudian klik, tekan OK. Klik OK lagi. Kemudian cara penempatan elemen pada struktur. Klik elemen-elemen balok pada struktur. Kemudian untuk mempermudah bisa kita blok elemen balok. Lalu klik menu Essence, Frame, Section. Lalu pada kotak pilih balok 1. Nah, bentuknya akan seperti ini. Lanjut ke penempatan kolom tepi. Klik elemen kolom tepi dari struktur. Klik menu Essence, Frame, Section. Pada kotak pilih kolom 1. Klik OK. Lanjut ke kolom tengah. Klik elemen kolom tengah dari struktur. Klik menu Essence, Frame, Section. Pada kotak pilih kolom 2. OK. Cara mendefinisikan jenis tumpuan. Klik join-join yang merupakan tumpuan pada struktur. Klik menu Essence, Join, Restraints. Di dalam kotak ada Face Join Restraints. Klik tombol gambar tumpuan jepit, lalu klik OK. Atau cara lain, klik langsung tombol Join Restraints. Akan muncul kotak yang sama. Cara mendefinisikan beban merata dan beban terpusat pada struktur. Yang pertama, kita akan buat beban merata pada elemen. Klik atau blok elemen-elemen yang akan dibebani. Pilih menu Essence, Frame, Static Load, kemudian Point and Uniform. Kemudian pada kotak masukkan data-data pembebanannya. Pilih Load 1, pilih Force, kemudian pilih Global Z. Pada Point Load, pilih Absolute Distance from an eye. Masukkan beban terpusat yang bekerja di tengah bentang balok, yaitu distance 1 sama dengan 1,5 dan load
sama dengan minus 5. Untuk beban merata di balok, masukkan data uniform load sama dengan minus 2,5. Klik OK. Bentuk pembebanan akan seperti ini. Kita geser. Kemudian membuat beban pada join-join struktur yang akan dibebani. Klik atau blok join-join yang akan dibebani. Pilih menu Assign, Join Static Load, Force. Lalu masukkan data-data beban, pilih load 1, kemudian pilih force global Z sama dengan minus 6, kemudian pilih add to existing. Lalu tekan OK. Bentuk pembebanan akan seperti ini. Kemudian membuat beban horizontal yang bekerja pada join. Klik join di mana beban yang akan dibebani. Pilih menu Assign, Join Static Load, kemudian Force. Masukkan data beban, pilih load 1, kemudian force global X sama dengan 4. Kemudian pilih add to existing. Klik OK. Bentuk pembebanan akan seperti ini. Cara menyimpan file data masukan. Pilih menu File, kemudian Save As. Ketikkan nama file, bisa disimpan dengan nama portal beton bertulang. Untuk Save As type, pilih SDB, lalu klik Save. Selanjutnya melakukan analisis. Pilih menu Assign, kemudian Run. Analisis complete. Oke. Nah, semua langkah pengerjaan telah selesai dikerjakan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk analisis yang bekerja pada portal beton bertulang. Cara menginput data. Pilih menu File, Print Out Tables, lalu klik Select Load, kemudian klik Load 1 dan klik OK. Kemudian tuliskan nama dari file. Contoh, ketik dengan nama input portal 2 dimensi. Lalu klik Save. Cara menampilkan input file. Pilih file, kemudian display input atau output text file. Lalu pada files of type, pilih all files. Pada file name, ketikkan nama dengan input portal 2 dimensi. Nah, input data sudah muncul, bisa dilakukan juga output data. Seluruh langkah pekerjaan pada kasus ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.